Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video kali ini kita akan melakukan pengecekan ya, atau melakukan perawatan pada kemudi ya. Nah, kemudi Vario ini biasanya penyakitnya apa ya? Biasanya penyakitnya kalau disetir itu goyang atau nggak bisa enak ya, kaku kalau bahasa Jawanya. Nah, penyebabnya dari apa Masku? Penyebabnya cuma dari konesnya aja ya Masku ya. Nah, di sini kita ada customer ya yang keluarnya sama ya. Kalau dibuat jalanan yang rata atau enggak rata itu nggak bisa enak kemudinya. Nah, penyebabnya dari apa Mas saya cekin? Nah, ternyata saya cekin dari konesnya Masku ya. Nah, konesnya kok bisa rusak? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tuntas ya Masku ya, ngebahas tuntas, dan kita akan lakukan pembongkaran sekaligus ya. Dan kita cek juga konesnya, bagaimana kondisi kones saat rusak kayak gini ya Masku, dan penyebabnya apa aja. Nah, penyebabnya itu biasanya dari kena lubang ya, atau kena jalan yang enggak rata, atau setelan konesnya terlalu rapat Masku, jadi bekas di dalam konesnya ya Masku. Oke, tanpa basa-basi lanjut ya, kita akan lakukan pembongkarannya Masku ya. Pertama-tama kita akan ngebuka dulu ya bracketnya atau rem depannya dengan menggunakan kunci kembang dan kunci 10 ya, untuk ngebuka selang remnya. Untuk next lanjut langsung kita ngebuka skok depannya ya dengan menggunakan kunci sok 14 atau kunci 14 ya Masku ya. Kita buka kanan kirinya. Ini langsung saya ambil dari atasnya aja ya Masku, soalnya kita nggak ngelepas bannya ya Masku. Langsung aja diperonggol, kalau bahasa Jawanya diperonggol, atau langsung diambil empoknya Masku ya. Nah, kalau udah, kita gunakan obeng min ya untuk ngebuka selahnya ini ya, agar skok depannya ini bisa turun Masku ya. Kita congkel dikit sampai skok depannya ini turun semua Masku ya. Kalau udah turun, tinggal kita lepas spakbor depannya atau slebor depannya ya Masku ya. Kita lepas slebor depannya dengan menggunakan kunci 10 ya. Kalian juga bisa menggunakan kunci T10 atau kunci sok 10 ya Masku ya. Nah, di bawah sini ada 3 baut pengikat ya Masku. Ada 3 baut pengikat 10 ya. Ukuran 10 ada 3 baut pengikat. Jadi harus kita lepas semua biar spakbornya bisa kita lepas ya Masku ya. Lanjut untuk ke atasnya, kita akan ngebuka tahanan setirnya ya dengan menggunakan kunci 17 dan kunci 14 Masku. Nah, pertama-tama kita akan bongkar dulu ya spakbornya ya Masku ya. Nah, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman nih di kolom komentar. Sebenarnya kones ini penyebab kones ini rusak ini sebenarnya apa sih Mas, kok banyak yang ngeluh ya. Kalau di motor Vario atau motor Beat itu kalau dibuat jalan biasanya nggak bisa enak kemudinya. Kalau udah disetelin berkali-kali tetap nggak bisa enak. Nah, itu penyebabnya bisa dari jalan raya ya, jalan yang kalian lalui saya maksud ya. Kalau jalannya itu kurang nyaman atau banyak yang berlubang, otomatis kones kalian cepet rusak ya Masku ya. Jadi intinya penyebabnya di jalan ya Masku. Kalau sering kena lubang itu biasanya umur kones itu akan pendek Masku, nggak bisa kayak standarnya. Bisa kita cek ya Masku, ini kaku sekali Masku loh, kaku Masku, nggak bisa langsam. Harusnya kita putar ke kanan atau ke kiri kayak gini bisa langsam naik turunnya. Nah, kalau kaku kayak gini otomatis nggak bisa enak ya Masku, atau nyeliut kalau bahasa Jawanya ya. Meskipun ban kalian sudah baru atau tebel depan belakang dan bearing-bearing rodanya itu aman semua, kalau kondisi konesnya kayak gini ya nggak bisa enak ya Masku ya. No, kaku Masku, nggak bisa enak kayak gini. Jadi nyetirnya tuh kurang nyaman Masku. Harusnya kita naikkan atau kita turunkan ini langsam Masku, nggak boleh kayak gini. Ini penyebabnya dari konesnya yang aus ya Masku ya. Bisa dicek ya Masku, ini kaku sekali Masku, nggak bisa enak Masku. Kaku Masku ya. Oke, lanjut langsung aja kita bongkar ya Masku ya. Kita bongkar, terus kita cek juga konesnya ya Masku. Untuk ngebongkarnya kita bisa gunakan itu ya, obeng min ya, obeng min untuk melepasnya, dan kunci ring ya.
kunci ring yang besar, atau bisa kalian juga menggunakan kunci Inggris untuk ngebuka baut atasnya ini ya Masku ya. Soalnya baut atasnya ini besar Masku. Kalau saya sih biasanya menggunakan palu dan obeng aja ya Masku untuk ngendorinnya. Terus untuk bautnya tinggal kita buka pakai tangan aja. Ini kita rapatkan dulu ya Masku ya. Kita rapatkan dulu yang baut penahan bawahnya atau lever nut ya, biasanya kalau kita bahasa bengkelnya itu lever nut ya, atau topi kones Masku. Kita rapatkan dulu. Nah kalau udah rapat tinggal kita buka bautnya aja Masku. Ini sekedar tips dari saya ya Masku ya, kalau kalian mau ganti kones sendiri ya Masku ya, gampang banget kok Masku cara bongkarnya. Nah kalau udah tinggal kita kendorkan kembali, dan kita akan cek Masku, atau kita akan unboxing bagaimana kondisi kones kalau rusak kayak gini tuh. Yang rusak itu apa sih sebenarnya yang ngebuat setirnya itu nggak bisa enak ya Masku ya. Ini kita turunin dulu peloran-pelorannya ini ya Masku ya. Nah bisa dicek Masku, ini ada kayak geret-geretan ya atau titik-titik. Nah itu dia penyebab kones kalian itu kaku, atau setiran kalian, motor kalian ini kaku, nggak bisa enak ya Masku ya. Itu dia penyebabnya. Jadi bukan dari ban atau yang lainnya, sebenarnya sih enggak, cuma dari konesnya aja ya Masku ya. Nah untuk kones sendiri nih sebenarnya masa pakainya itu di 24.000 km Masku. Kalau lebih dari 24.000 km pasti akan aus kayak gini ya Masku ya. Tapi tergantung juga sih Masku ya, tergantung pemakaian juga. Kalau pemakaiannya di jalan yang halus atau di jalan raya yang nyaman, itu kemungkinan besar umur kones pasti akan panjang ya. Tapi kalau kena jalan-jalan yang kurang rata atau enggak rata ya mohon maaf aja Masku, pasti umurnya akan pendek Masku ya. Soalnya kan kena hentakan terus. Apalagi posisi skop depan kalian keras atau bocor ya Masku, itu juga mempercepat umur kones ya Masku ya. Nah bisa dilihat ya Masku, ini ada kayak titik-titik gitu ya. Nah itu dia penyebab kones atau kemudi kalian itu nggak enak atau kaku ya Masku ya. Saya definisikan kayak gini ya Masku ya. Pada saat peloran konesnya ada di bagian yang rata, itu bisa enak Masku. Tapi kalau peloran konesnya masuk pada bagian yang titik-titik atau geret-geret itu tadi, nah otomatis pasti akan kaku ya Masku. Jadi nggak bisa enak. Nah pelorannya kan ada di sini. Nah pada saat kita gerakin setir kan dianya geser kanan kiri kayak gini ya Masku ya. Kalau posisinya pada saat yang bolong ini ya otomatis pasti akan nyendat ya, atau ganjel gitu loh yang saya maksud ya. Jadi nggak bisa enak Masku ya. Jadi itu dia Masku ya penyebab kemudi kalian kurang nyaman atau kaku ya Masku ya dari konesnya ini. Lah untuk konesnya sendiri berapa Mas harganya? Harganya nggak sampai 100k kok Masku ya. Untuk penggantiannya ya kayak gini ya Masku ya. Tutorialnya sangat mudah sekali ya, cukup kalian itu ya, kalian siapkan kunci-kuncinya aja ya. Kuncinya yang kalian butuhkan ya itu tadi, sok kembang T10, kunci pas ring 19 dan 17, dan obeng plus ya untuk nyongkel dek-deknya aja ya Masku ya. Nah, bisa dicek ya Masku, yang bagian atas juga sama ya. Ini yang geret-geret ini yang bagian depan Masku ya, wajar kayak gini Masku ya, soalnya yang tumpuannya ini ada di konesnya semua ya, tumpuan bebannya ini Masku ya. Cukup jelas sekali ya Masku ya penyebab dari kemudi kalian kurang nyaman atau kaku ya Masku. Nah ini sebenarnya apa masih bisa diperbaiki Mas? Nah, jawabannya sih ya nggak bisa lah Masku ya. Kondisinya kayak gitu ya. Kalau kondisinya masih rata semua ya kita tata ulang kembali, terus kita perbarui standpadnya ya, kemungkinan besar masih bisa enak Masku ya Masku. Oke, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Gigi Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Gigi Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Gigi Rizky.
Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke, di next video aja kita akan ngebahas tentang servis CVT ya Masku ya. Dan saya akan berbagi tips dan trik bagaimana servis CVT dan cara mengatasi CVT motor kalian bila mana suara kasar muncul ya, atau tarikannya kurang enak. Nah, di next video aja kita akan ngebahas tuntas Masku ya, ngebahas tuntas tentang servis CVT motor kalian Masku. Oke, sekian dulu ya video dari saya, sampai jumpa di next video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.